Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona Salwa Azahra dengan NIM 24010505158, presensi 29 dari Rombel D. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan artikel yang telah saya buat dengan judul Peran Idealisme dalam Menanamkan Nilai Moral dan Etika kepada Anak Sekolah Dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Atib Nurharini, SPD MPD. Baik, jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan pengertian dan peran filsafat idealisme dalam penanaman nilai, moral, dan etika di sekolah dasar. Filsafat idealisme sendiri adalah aliran yang menganggap bahwa pikiran, jiwa, dan nilai-nilai spiritual merupakan sumber utama dari kebenaran dan kehidupan. Artinya, sesuatu yang paling penting dalam diri manusia itu bukanlah hal yang bersifat fisik, tetapi cara berpikir dan juga moralnya. Dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar, filsafat idealisme sendiri itu berperan penting dalam menanamkan nilai, moral, dan etika pada anak sejak dini. Pendidikan bukan hanya untuk membuat anak pintar secara akademik saja, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Melalui pandangan ini, guru itu diharapkan tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan juga perilaku. Anak-anak diajarkan untuk jujur, bertanggung jawab, sopan dan santun, dan juga menghormati orang lain. Selain itu, mereka juga dibimbing untuk berpikir sebelum bertindak, agar semua keputusan yang diambil itu didasari atas nilai kebaikan. Jadi bisa dikatakan bahwa filsafat idealisme membantu pendidikan dasar dalam mendidik akal sekaligus hati anak, supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter dan juga berjiwa mulia. Baik, pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 hal utama, yaitu ada fenomena gap, research gap, dan juga literatur review. Yang pertama, dari sisi fenomena gap, dalam praktik pendidikan di Indonesia masih terlihat adanya kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan karakter dengan pelaksanaannya di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah menekankan pentingnya pembentukan nilai-nilai moral dan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Namun pada kenyataannya banyak sekali guru yang masih lebih fokus pada pencapaian akademik dan juga urusan administratif, sehingga aspek moral dan etika anak seringkali terabaikan. Akibatnya, siswa memang tahu mana yang benar secara pengetahuan, tapi belum tentu mereka itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari sisi research gap, penelitian-penelitian sebelumnya itu memang sudah banyak yang membahas tentang strategi pendidikan karakter, misalnya melalui pembiasaan, kemudian keteladanan, dan ataupun juga integrasi nilai dalam pelajaran. Namun belum banyak yang membahas secara mendalam terkait dengan peran idealisme guru, yakni bagaimana keyakinan dan nilai filosofis yang dimiliki oleh guru itu dapat memengaruhi cara mereka dalam menanamkan nilai moral dan etika kepada siswa. Nah, celah inilah yang coba diisi oleh penelitian saya. Ketiga, dari sisi literatur review, penelitian ini itu didasarkan pada filsafat idealisme seperti yang dikemukakan oleh Plato, Kant, dan juga Hegel, yang menempatkan nilai moral dan kebenaran itu sebagai realitas tertinggi. Dalam pandangan ini, guru bukan hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai figur moral dan spiritual yang menjadi teladan bagi siswa. Teori dari Licona 1991 dan juga Kohlberg 1981 juga memperkuat pandangan ini, bahwa pembentukan karakter itu harus dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, dan juga refleksi moral. Dengan demikian, idealisme guru menjadi kekuatan etis dan spiritual yang mampu menjembatani tujuan ideal pendidikan karakter dengan praktik nyata di sekolah dasar. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini saya pilih karena fokus penelitian saya adalah untuk memahami secara mendalam pandangan guru sekolah dasar tentang bagaimana mereka menerapkan idealisme dalam menanamkan nilai moral dan etika kepada siswa. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berfokus pada angka ataupun juga data statistik, tetapi lebih kepada makna, pemahaman, dan juga pengalaman nyata para guru. Subjek pada penelitian kali ini adalah 2 orang guru sekolah dasar dari Kabupaten Sragen, yaitu ada Bapak Darno dari SDN Samumacan 1 dan juga Ibu Upit dari SDN Bedoro 4. Keduanya dipilih karena memiliki pengalaman dan juga pemahaman yang baik dalam menerapkan nilai moral di lingkungan sekolah dasar. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan 2 cara, yaitu wawancara mendalam dan juga studi literatur. Melalui wawancara, saya menggali pengalaman langsung para guru dalam menanamkan nilai-nilai moral di kelas. Sedangkan studi literatur, saya gunakan untuk memperkuat hasil wawancara dengan teori penelitian sebelumnya. Kemudian, data yang terkumpul saya analisis menggunakan model Miles dan Habermas yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada reduksi data, yaitu menyeleksi dan juga menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara. Kemudian yang kedua ada penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk deskripsi agar mudah dipahami. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan, yaitu menemukan makna dan juga pola dari data yang sudah dianalisis. Melalui tahapan ini, saya berusaha menggambarkan secara utuh bagaimana idealisme guru berperan dalam pembentukan moral
dan juga etika di sekolah dasar. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan ini, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan pentingnya penanaman nilai moral dan juga etika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darno dan juga Ibu Upit, keduanya ini sepakat bahwa nilai moral dan etika itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak sejak dini. Mereka memandang bahwa pendidikan di sekolah itu tidak hanya bertujuan untuk membuat anak pintar secara akademik saja, tetapi juga agar memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Nilai moral di sini berfungsi sebagai pedoman hidup bagi anak dalam bersikap, berperilaku, dan juga berinteraksi dengan orang lain, baik itu di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat. Beberapa nilai yang sering ditekankan oleh para guru adalah sopan, santun, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta rasa hormat kepada guru dan juga orang tua. Nilai-nilai ini itu ditanamkan melalui kebiasaan dan juga pembiasaan setiap hari di sekolah. Selain itu, guru juga berperan sebagai teladan moral bagi siswa. Mereka menunjukkan perilaku positif seperti berbicara dengan sopan, kemudian bersikap disiplin, memperlakukan siswa dengan hormat. Dengan begitu, anak-anak itu tidak hanya mendengar nasihat saja, tetapi juga mereka itu melihat secara langsung contoh nyata dari gurunya. Jadi dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa guru itu bukan hanya sekedar pengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menjadi panutan moral yang membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode penanaman nilai moral dan etika yang dilakukan oleh guru sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Darno menjelaskan bahwa ia lebih menekankan pendekatan secara langsung kepada siswa. Artinya ketika ada siswa yang berbuat salah, beliau akan menegur ataupun juga mengingatkan dengan cara yang baik dan juga mendidik, tanpa mempermalukan siswa. Dengan cara ini, anak dapat menyadari kesalahannya dan juga belajar memperbaiki perilakunya. Sementara itu, Ibu Upit lebih menekankan pada keteladanan dan juga pembiasaan positif. Menurut beliau, anak-anak di sekolah dasar ini cenderung meniru perilaku orang dewasa, terutama gurunya. Oleh karena itu, guru harus memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari, seperti berbicara sopan, datang tepat waktu, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas. Secara umum, penanaman nilai moral ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama, keteladanan dalam sikap dan perilaku guru sehari-hari. Kedua, pembiasaan positif seperti membiasakan disiplin, kemudian tanggung jawab, dan juga sopan santun. Yang ketiga, teguran lembut serta refleksi diri, agar siswa dapat memahami dan juga memperbaiki kesalahannya. Tujuan utama dari semua metode ini adalah agar siswa itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur, menghargai orang lain, dan juga mampu menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penanaman nilai yang dihadapi oleh para guru dalam menanamkan nilai moral dan etika di sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh para guru. Yang pertama itu adalah pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang kondusif. Anak-anak itu kadang mendapatkan contoh atau kebiasaan yang berbeda antara di rumah dan juga di sekolah. Misalnya di sekolah mereka itu diajarkan tentang sopan santun, kedisiplinan, tetapi di rumah atau di lingkungan sekitar perilaku itu tidak selalu diperlihatkan oleh orang-orang dewasa. Hal ini tentu akan membuat anak itu menjadi bingung dan sulit untuk konsisten dalam menerapkan nilai-nilai moral tersebut. Kendala kedua adalah keterbatasan waktu dan juga fokus guru yang masih banyak diarahkan pada aspek akademik. Guru itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi target pembelajaran, sehingga terkadang waktu untuk membimbing karakter dan juga etika siswa itu menjadi terbatas. Kemudian yang ketiga, pemahaman anak tentang nilai moral itu masih terbatas. Anak-anak di usia sekolah dasar masih perlu banyak bimbingan dalam menafsirkan mana perilaku yang baik dan juga mana perilaku yang tidak pantas. Meskipun begitu, guru berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan berbagai cara. Guru dapat menegur siswa dengan cara yang baik tanpa mempermalukan agar anak itu tetap merasa dihargai, namun sadar akan kesalahannya. Selain itu, guru juga berusaha untuk membangun kesadaran diri dan tanggung jawab pada siswa melalui pembiasaan dan juga refleksi. Dan juga yang paling penting, guru itu bersama pihak sekolah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga disiplin, agar anak itu terbiasa berada dalam suasana yang positif, penuh empati, dan saling menghargai. Dengan cara-cara tersebut, guru itu tetap bisa menanamkan nilai moral dan etika secara efektif meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang peran lingkungan dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam menanamkan nilai moral kepada siswa. Berdasarkan hasil wawancara, kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan moral. Guru tidak bisa bekerja sendiri dalam membentuk karakter anak, karena perilaku dan juga kebiasaan anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di rumah. Nilai-nilai yang sudah diajarkan di sekolah perlu diperkuat kembali di rumah agar anak bisa menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, sekolah dan orang tua menjalin komunikasi yang baik, salah satunya melalui pertemuan wali murid atau kegiatan-kegiatan bersama yang membahas perkembangan anak.
Selain itu, guru juga diharapkan memiliki prinsip moral yang kuat seperti kejujuran, kemudian kasih sayang, dan juga tanggung jawab. Dengan kepribadian seperti ini, guru dapat menjadi figur panutan yang dihormati dan dicontoh oleh siswa, bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam sikap dan perilaku. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa siswa yang mendapatkan bimbingan moral secara konsisten dari guru dan juga orang tua menunjukkan perubahan perilaku yang positif seperti menjadi lebih sopan, kemudian jujur, rajin, dan juga menghormati guru serta teman-temannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekolah itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter yang didukung oleh kerjasama harmonis antara sekolah dan juga keluarga. Pada bagian terakhir dari hasil dan pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara hasil wawancara dengan filsafat idealisme dalam dunia pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan para guru ini memiliki keselarasan prinsip dengan prinsip-prinsip filsafat idealisme. Dalam pandangan ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berperan penting dalam menanamkan nilai moral dan spiritual sebagai dasar pembentukan karakter siswa. Guru dipandang bukan sekedar penyampai materi pembelajaran saja, tetapi melainkan juga sebagai teladan moral atau moral model yang memberi contoh nyata melalui perilaku sehari-hari, serta sebagai pembimbing nilai yang membantu siswa memahami makna moral dari setiap tindakan mereka. Praktik guru di lapangan mencerminkan pandangan para tokoh idealisme seperti Plato, Kant, dan juga Hegel yang menekankan pentingnya pendidikan moral sebagai sarana pembentukan manusia yang beradab. Pandangan ini juga diperkuat oleh teori Likona 1991 dan juga Kohlberg 1981 yang mana menjelaskan bahwa pembentukan karakter dapat dilakukan melalui keteladanan, kebiasaan, dan juga refleksi moral. Implementasi nilai-nilai idealisme di sekolah dasar terlihat dari peran guru sebagai teladan moral, kemudian pengintegrasian nilai moral dengan pembelajaran akademik, dan juga pembiasaan dan refleksi harian, kolaborasi antara sekolah dan orang tua, serta penerapan pendekatan humanis dan reflektif dalam membimbing siswa. Selain itu, pendidikan moral juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak agar nilai-nilai yang diajarkan itu tetap relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa idealisme guru menjadi fondasi penting dalam menjembatani tujuan pendidikan moral yang ideal dengan praktik nyata di sekolah dasar. Selanjutnya ada simpulan, guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai moral dan etika kepada siswa sekolah dasar. Melalui keteladanan, pembiasaan positif, dan juga pendekatan humanis, guru mampu membentuk karakter anak agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat menjadi dasar dalam membangun kepribadian siswa. Keberhasilan penanaman nilai moral itu sangat bergantung pada lingkungan yang kondusif serta kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam memperkuat pembiasaan di rumah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan guru mencerminkan pandangan filsafat idealisme, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, idealisme guru menjadi jembatan antara cita-cita pendidikan karakter dan praktik nyata di sekolah dasar dalam membentuk generasi yang berintegritas dan juga beretika. Berikut adalah lampiran dokumentasi wawancara dengan Bapak Darno dan juga Ibu Upit. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait artikel dengan judul Peran Idealisme dalam Menanamkan Nilai Moral dan Etika pada Anak Sekolah Dasar. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.